Oke, Bang Woi, Ibu. ini terdekot semua nih. Bang Ibu, ini kan Oke. Mami DP. Iya, Dewi. Ya, Oke. tapi kan bukan Dewinya nih. Angga mau nikah. Gimana Oke. komentar Bang Ibu? Oke, alhamdulillah gue udah dapat undangannya tanggal 23 Juni di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Gue seneng banget. Gue support Angga, gue support Dewi. Bisa pun Oke. Oke, Bang Woi, Ibu. ini terdekot semua nih. Bang Ibu, ini kan Oke. Mami DP. Iya, Dewi. Ya, Oke. tapi kan bukan Dewinya nih. Angga mau nikah. Gimana Oke. komentar Bang Ibu? Oke, alhamdulillah gue udah dapat undangannya tanggal 23 Juni di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Gue seneng banget. Gue support Angga, gue support Dewi. Bisa pun pokoknya gue nggak pernah ada masalah sama mereka berdua. Dan gue berharap mereka semuanya akur. Ya kan, Dewi dengan yang baru akur, Angga dengan yang baru akur, kita saling support gitu. Pokoknya tidak boleh ada yang namanya permusuhan, berantem. Kalaupun ada masalah, selesaikan. Karena kita nggak tahu umur kita nih. Kita semakin udah mau offset ya. Ibaratnya udah mau deket-deket mati gitu loh. Kalau misalnya ada masalah ya diselesaikan secara baik. Apalagi udah sama-sama semua dewasa gitu kan. Jadi kelarin. Harapan saya sih mudah-mudahan Dewi diundang di pernikahan ya si Angga gitu kan. Jadi kita bisa silaturahmi, kita reunian. Udahlah, saling memaafkan. Ya kan? Semoga dengan memaafkan itu nanti banyak rezeki juga buat Dewi, banyak rezeki juga buat Angga, banyak rezeki juga buat gue. Karena kita banyak-banyakin saudara lah, ya kan? Jangan ada permusuhan ya. Kalau bisa ada yang lagi ada masalah kita baikin, kita aturin. Nah, Bang Ibu ngeliat Angga lebih dulu dari Mami DP gimana? Karena kan Mami juga udah punya pasangan ya, tapi Angga Ya, bisa lebih dulu. nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting kalau laki-laki itu hari ini cerai, nanti malam dia nikah juga nggak ada masalah. Yang bermasalah itu perempuan, karena perempuan kan dilihat takutnya ada benihnya si Angga kan, makanya ditunggu 3 bulan lebih kan. Jadi saya melihat Angga lebih dulu menikah ya nggak apa-apa lah. Ibaratnya udah ketemu jodohnya, ngapain juga lama-lama gitu kan, langsung aja gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Kalau mengenal sosok Nurul sendiri, pernah dikenal? Belum, saya belum ketemu, cuman saya sering kepoin di Instagramnya aja gitu kan. Mereka lagi pas mau pengenalan gitu, saya kadang-kadang suka ledekin, "Cie, kenalin dong," gitu. Terus dia bilang, "Siap, abang apa ya? Abang ketiga," gitu. Abang ketiga, kenapa saya dibilang abang ketiga? Karena saya ada suami pertama gitu. Sorry, abang pertama, dia bilang. "Siap, abang pertama." Saya suami pertama dari dia. Si Ali kan kedua, dia ketiga gitu. Jadi waktu itu mau dikenalin nggak sempet gitu, udah nanti aja pas hari hanya aja. Saya alhamdulillah undangannya udah nyampe di rumah dengan selamat, dengan packaging undangan yang sangat bagus. Makanya tanggal 23 itu insya Allah saya akan bela-belain datang. Bang Ipul kan, Bang Ipul juga sama Mami DP akur banget. Aldi Akur. juga akur banget. Akur. Nah, Angga punya cerita lain nih. Bang Ya. Ipul ada. Makanya kan saya tadi bilang, udahlah jangan berantem. Udah saling memaafkan, ya kan? Kita semua ini adalah manusia, itu adalah pendosa, ya kan? Manusia ini adalah suka hilap, ya kan? Saling memaafkan jauh lebih baik ya nggak sih? Misalkan mau yang salah yang Angga, kita maafin aja. Atau siapa yang salah duluan, kita maafin aja lah. Nah, kita udah nggak usah lah berantem. Kita akur. Takutnya nanti totonya anaknya Angga sama anaknya Dewi berjodoh, ya kan? Kalau sama bapaknya akur kan enak, ya kan? Tiba-tiba nanti bisa kalau mereka berdua tiba-tiba keturunannya berjodoh, emaknya sakit hati sama bapaknya nggak jadi menantuan. Janganlah kayak gitu. Kita kayak sinetron lagi gitu. Pokoknya Bang Ipul kan bisa nyanyi. Aldi juga bisa nyanyi. Ada rencana buat trio nggak, Bang? Mau, Mantan Mami DP. nanti kalau gua nggak tahu nih si Aldi diundang apa kagak, gua nggak tahu ya. Tapi kalau Dewi sih katanya diundang. Sempet Angga tuh minta
wejangan ke saya. Tapi menurut papi gimana? Ditunda namanya. Wajib saya bilang begitu. Kalau perlu, lu sewa kurir khusus, harus bener-bener itu undangan nyampe ke tangan dia, gitu. Dan lu foto, gue bilang gitu, ya kan, sebagai bukti bahwa lu memang tidak pernah ada masalah dengan Dewi Persik, gitu kan. Lu bener-bener undang, oh gitu ya, iya jangan undang. Mamanya Dewi juga undang juga, undangannya terpisah, gitu. Jadi, itulah kita ciptakan kedamaian. Kita ciptakan kedamaian, kebahagiaan, ya kan? Punya banyak saudara. Mantan jangan jadi musuh. Kalau bisa mantan itu harus jadi sahabat. Ya kan? Ingat nih, ada sebuah lagu, jangan kau ingat buruknya walaupun sudah berpisah. Bukankah kita pernah bersatu membagi cinta kasih, masa bahagia kita alami. Kita harus ingat dulu bahagia, ya kan? Lagi sama-samanya. Jadi waktu berpisah, kalau bisa ya jangan dijadikan musuh, jangan dijadikan orang yang tidak kenal. Pokoknya harus jadi sahabat. Kalau bisa lebih baik lagi, lebih dekat lagi gitu. Bang Ipul, tapi ada nggak Bang Ipul niat mediasi antara Mami DP dan Mas Angga sendiri? Saya waktu sempat datang, ya kan, cuman ya mediasinya kan nggak ketemu, ya kan, waktu di pengadilan gitu. Nah, setelah ini itu kan diakur lagi gitu di mediasi Bang Ipul, diusahakan, pengen nggak sih? Ya ini makanya saya bilang mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikan, ya kan, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nyampe ke telinganya Dewi. Tapi Dewi ini termasuk artis yang sering melihat sosmed kok gitu. Ya saya bilang ya pokoknya mami udah buka lembaran baru, ya kan. Kalau misalkan menurut mami Angga itu salah, ya kan, maafkan, ya kan, jauh lebih mulia, ya kan, apalagi nama mami itu kan bagus, Dewi Mulia Agung, ya kan, saling memaafkan. Udah, kita buka lembaran baru, ya kan. Kalau misalkan dianggap Angga dulu begini, udah maafkan saja, ya kan, ikhlaskan, ya kan, buka lembaran baru. Kita jadi saudara yang baik, kita jadi teman yang baik, ya kan. Gak usah denger kanan kiri, ya kan. Jadi diri sendiri, maafkan, gitu. Seperti Angga juga sama, saya selalu bilang, Angga udah, pokoknya kita buka lembaran baru. Angga jangan menganggap Dewi begini, pokoknya Angga juga harus baik sama Dewi. Sip. Oke. Kalau boleh nilai nggak sih untuk pasangan Angga sama Nurul sendiri seperti apa menurut kamu? Oke. Menurut lu juga pasangan Dewi Persik dan si itu sendiri seperti apa? Kalau untuk masalah Dewi Bang Angga, artinya ya jodohnya untuk sementara ini selesai, ya kan. Kalau untuk Nurul sih kayaknya sih langgeng. Kalau menurut gue, ya kan, kayaknya langgeng dan kayaknya perempuannya ibaratnya saling bersama. Kalau menurut gue ya. Sementara ini penilaian gue begitu, karena belum ketemu juga. Kalau lihat dari gambar-gambar nih kayaknya perempuannya ngayomi, ya kan, mengayomi, terus menerima Angga apa adanya. Kayaknya kalau menurut gue sih cinta, perempuannya cinta banget sama si Angga. Ya Angganya pun juga kayaknya sayang sama nih perempuan yang bener-bener mereka nih menikah memang karena saling mencintai, ya kan. Terus kayaknya juga seperti saling support lah gitu. Kalau untuk perekonomiannya gue nggak tahu karena belum pernah tahu ya si Nurul ini dari mana, kalangannya apa. Tapi untuk sementara ini sih kalau aku lihat ya kayak jodohnya sih benar-benar dari hati ya mereka berdua. Kalau Dewi Persik sendiri Dewi dengan pasangannya? Gimana? Oh Dewi sama pasangannya? Kalau menurut gue nih, gue nggak mau bohong ya, ini penilaian gue. Kayaknya menurut gue sih bukan tipenya Dewi kayaknya gitu. Kayaknya gitu kan. Mudah-mudahan gua salah ya. Kayaknya Dewi juga masih ragu-ragu lah. Masih ada sebuah keraguan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih salah ya penilaian gua. Tapi Dewi mau berjodoh dengan siapapun gua support. Yang penting carilah jodoh yang sesuai dengan keinginan hati. Jangan keinginan orang tua, jangan keinginan teman. Apalagi keinginan netizen, jangan. Iya kan kita yang mau, ya Dewi kan yang mau jalan rumah tangga.
ya udah selera kita aja gitu ya kan, jangan karena gengsi gitu kan memilih dia atau gimana deh. Pokoknya cari, kalau gue sih taunya tipe Dewi itu yang model-modelnya kayak ya Asia gitu lah, kayak gue kan Asia ya kan, Angga Asia, Korea ya kan. Kalau yang ini kan kayaknya nggak ada tipe-tipe Koreanya, nggak ada ya gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini bukan bener-bener 100% pilihan dia gitu kayaknya menurut gue. Soalnya kalau gue lihat mukanya nggak ada Koreanya nggak ada. Aldi Tahir kan Korea ya kan, mukanya gitu. Ya ini sih penilaian gue gitu. Tapi mudah-mudahan kayaknya mungkin Dewi sudah berbeda selera kali ya. Mungkin dia udah mau cari yang Asia aja, bukan arah-arah Korea gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan mereka berdua berjodoh ya sampai menikah ya kan, sampai punya anak. Dan Dewi berarti kan ini kan pernikahan yang keempat ya. Mudah-mudahan terakhir dah. Deh, jangan ada lagi yang kemana-mana. Gue pengen ngeliat keturunannya dari Dewi Persik ya kan, soalnya sama gue waktu itu kan udah keguguran 2 kali. Sedih gue, makanya gue sempet dibilang gue katanya mandul, nggak sempet tidurin dia katanya. Loh, kalau gue nggak sempet tidurin dia waktu itu lo hamil, berarti anak siapa? Ya kan, masa lo selingkuh? Setahu gue kan Dewi kan orangnya nggak pernah selingkuh, makanya aneh. Makanya gue sempet ngomong juga sama Dewi, Mami, manggil Mami ya, Mami nggak usah bikin statement yang aneh-aneh, apalagi statement yang ngarang-ngarang. Dan dibilang Popi nggak pernah nidurin Mami. Berarti dulu Mami hamil 2 kali, anaknya siapa? Ayo, kalau ditanya kayak begitu, stres kan jawabnya kan? Udah, makanya jangan ngadi-ngadi. Kalau ngadi-ngadi pasti nggak bakal ketemu gitu kan ceritanya kan. Kita kan semua udah ada track recordnya kan, semua infotainment kan, waktu Dewi keguguran gimana. Ya kan, makanya bingung kalau dibilang kata gue nggak pernah nyentuh dia. Dulu waktu nikah sama gue, dia hamil 2 kali sama siapa? Ayo, ya kan? Anaknya malu dia gitu. Udah, mau ngomong begitu secara japri gitu. Udah, kita close. Ini kita ngomongin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kita menata kehidupan. Udah mau mati kita. Dikit lagi kepala 4. Kalau mau nyampe umurnya, ya kan? Soalnya sekarang baik yang mati muda. Jadi kita banyak saudara aja. Gak usah bikin bikin story yang aneh-aneh, yang bikin orang bertanya-tanya, orang jadi ribut gitu. Jadi kita kencangkan tali persaudaraan kita. Mami, Papi Ipul, Ayang Angga, Albi, silaturahmi semuanya itu akan menjadi contoh masyarakat yang baik. Gitu, antara mantan suami dengan mantan istri akur, jalan bareng, kan keren. Tapi pernah nggak sih DP curhat tentang pasangannya? Enggak, belum pernah. Tadi yang saya utarakan itu hanya penilaian saya ya. Jadi Dewi sekarang udah mulai tertutup ya. Udah mulai tertutup, dia udah nggak pernah cerita-cerita tentang pribadinya gitu, seperti apa. Waktu sama Angga juga sama, nggak pernah cerita juga sih. Cuman waktu itu saya pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri mereka berantem berdua. Saya kaget gitu. Dia bilang, oh sama tuh kayak aku dulu gitu. Gitu. Enggak atau yang baru itu? Angga dulu gitu kan, kaget aku kan kita jalan bareng, tiba-tiba mereka berantem kan. Gue bilang, wah kaget aku pikir udah enggak gitu, ternyata masih sama kayak yang dulu gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan itu kan rumah tangga mereka gitu. Yang jelas sekarang udahlah ya, kita semua sama mantannya harus baik, harus saling support gitu, tidak boleh saling membenci. Kalau kita merasa ada masalah, ya kita minta klarifikasi aja, benar gak sih seperti ini. Jadi ya biar tujuannya apa ya? Biar tujuannya udah gak ada masalah gitu, sudah selesai permasalahannya. Thank you Bang Ibu.